Pria itu menerima misi yang sangat besar. Selama ia bisa membunuh pengusaha kaya di depannya, ia akan mendapatkan komisi sebesar 100 juta dolar. Namun tugas ini sangatlah sulit karena pengusaha kaya itu tinggal di pulau yang dijaga ketat. Bahkan pemasok sayur yang mengirim setiap hari harus menjalani pemeriksaan. Ditambah dengan drone pengintai yang keliling di setiap lokasi pulau. Setelah beberapa hari pengamatan, ia menemukan bahwa pengusaha itu memiliki kebiasaan berenang di laut setiap hari dan segera memilih jarak tembak yang ekstrim di tengah laut. Awalnya ia menyewa perahu nelayan untuk menyamar. Sesampainya di lokasi, ia mencabut belatinya dan memotong leher sang kapten. Kemudian pria itu mengenakan alat khusus di bajunya dan menaruh 4 peluru di pinggangnya, lalu dengan hati-hati menaruh senapannya di belakang kursi pengemudi. Setelah menyiapkan senapannya, pria itu mengisi peluru dan mulai menguji bidikannya, dan misi pembunuhan ini secara resmi dimulai. Tepat saat ia menunggu targetnya muncul, ia menemukan sebuah drone pengintai mendekatinya. Ia segera menutupi senjatanya menggunakan pakaiannya, lalu berpura-pura seperti orang yang sedang memancing. Saat ini keadaan laut terpantau ke ruangan pemandu di pulau itu. Pria itu mengatakan kapal penangkap ikan itu sering berkunjung ke sini, jadi kapten keamanan itu tidak terlalu curiga. Setelah selesai memeriksa permukaan laut, pengusaha kaya itu keluar dari villa dan bersiap untuk berenang. Pria itu segera mengisi amunisi senjatanya, mencoba membunuh pengusaha kaya itu saat ia masuk ke dalam air. Tepat saat dia mengarahkan bidikannya ke sasaran, sebuah gelombang laut tiba-tiba datang yang membuat bidikannya menjadi tidak stabil. Ia mencoba membidik lagi namun terlambat, dan pengusaha kaya itu sudah melompat ke dalam air. Tetapi pria itu tidak menyerah. Ia menunggu kepala pengusaha kaya itu muncul ke permukaan. Tepat saat ia sedang membidik, sebuah jet ski tiba-tiba melaju ke arahnya. Ia segera mengarahkan senjatanya dan membidik pihak lain. Pria itu menembaknya langsung di tempat, tetapi saat ini keberadaannya telah terekspos. Tidak banyak waktu yang tersisa baginya. Tanpa diduga, pihak lain mengirim drone untuk terbang ke sisinya. Untungnya ia membawa pengacau sinyal yang dapat menyingkirkan gangguan drone tersebut. Pada saat ini kapten keamanan telah menemukannya. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk melindungi pengusaha kaya itu, dan pengawal itu mendorong pengusaha kaya itu ke dalam air. Tapi pria itu hanya menunggunya muncul ke permukaan. Karena tidak adanya oksigen, pengusaha kaya itu tidak bertahan cukup lama. Pria itu telah menghitung waktu dan melepaskan tembakan yang mengenai kepala pengawal itu, dan sekarang pelurunya hanya tersisa 1. Jika ia tidak bisa membunuh pengusaha kaya itu dengan 1 tembakan, komisi sebesar 100 juta dolar itu akan hilang. Pengusaha kaya itu menarik napas dalam-dalam untuk masuk ke dalam air lagi dan berenang menuju ke tepi pulau. Namun pria itu tidak melepaskan pengusaha kaya itu. Ia terus membidiknya dan menunggu pengusaha kaya itu muncul ke permukaan. Dengan hitungannya yang begitu tepat, peluru itu berhasil mengenai leher pengusaha kaya itu, dan pengusaha kaya itu akhirnya terbunuh. Ia segera meninggalkan pulau untuk mendapatkan uang 100 juta dolar.